Selamat pagi atau siang atau bahkan malam. Apa kabar kalian semuanya? Pasti sehat kan? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengulas tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan hegemoni kolonialisme di Indonesia. Yang pada saat itu adalah kongsi dagang atau penjajahan kongsi dagang yang dibuat oleh Belanda dan Inggris dan juga Portugis dan juga Spanyol. Pada kesempatan kali ini kita fokuskan kepada bagaimana sih kongsi dagang itu berdiri dan bagaimana pula perlawanan bangsa Indonesia melawan kongsi dagang itu. Sebelum kita membahas perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme Belanda setelah kongsi dagang atau kongsi dagang yang terkenal setelah itu adalah VOC setelahnya itu. Baik, kita mulai. Mudah-mudahan semuanya menonton video ini dengan semangat dan juga membuka bukunya, buku sejarah Indonesia yang sudah kalian pinjam di sekolah. Ini penampakannya bisa kalian dapatkan di perpustakaan sekolah atau bisa kalian unduh di internet. Terima kasih. Kita mulai aja. Kenapa Belanda itu datang ke Indonesia? Atau sebelum Belanda, Portugis, Spanyol datang ke Indonesia. Baik, kenapa Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris ingin pergi ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah? Alasannya adalah tertutupnya perjalanan laut di daerah Konstantinopel. Karena jatuhnya Konstantinopel membuat bangsa-bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan komoditi rempah-rempah. Itu alasan yang sangat mendasar kenapa bangsa Barat atau orang-orang Eropa berdatangan ke Hindia Belanda, ke Indonesia. Alasan yang lain adalah di saat Eropa sedang dilanda krisis tentang pemahaman mengenai merkantilisme. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Istilah merkantilisme adalah sebuah paham yang berkeinginan untuk mengeruk kekayaan atau mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Nah, itulah yang menjadi salah satu alasan orang-orang Eropa berdatangan ke Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari komoditi perdagangan atau perdagangan komoditi rempah-rempah. Itulah. Jadi rempah-rempah menjadi satu alasan bagaimana orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia. Penjelajah-penjelajah Barat melakukan ekspedisinya ke daerah timur itu terinspirasi daripada catatan-catatan yang dibuat oleh Marco Polo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah catatan yang dibuat oleh Laksamana Cheng Ho yang bertugas untuk menjelajah dunia untuk membuktikan adanya peta kuno yang dibuat di Cina pada saat itu. Selain itu juga ada sebuah anggapan bahwasanya penjelajah timur itu terinspirasi daripada Ibnu Battuta yang melakukan penjelajahan hampir seperempat dunia. Dari catatan-catatan tersebut maka terinspirasilah seorang Columbus yang ingin membuktikan bahwasannya bumi itu tidak ada ujungnya, bumi itu bulat. Akhirnya dia meminta izin kepada Ratu Isabella pada saat itu yang memimpin Spanyol untuk melakukan penjelajahan ke daerah timur. Akhirnya Columbus melakukan perjalanan tapi tidak sampai ke dunia timur, bahkan dia sampai kepada di daerah Amerika yang bernama Haiti atau Salvador pada saat itu, yang akhirnya Columbus dikenal dengan penemu benua Amerika. Dilanjutkan kepada Vasco da Gama, orang Portugis. Selanjutnya orang Belanda, Cornelis de Houtman. Mereka lah yang mengawali perjalanan ke dunia timur. Yang Vasco da Gama terinspirasi oleh Columbus, yang Cornelis de Houtman terinspirasi oleh Vasco da Gama. Dari sanalah banyak penjelajah atau pelayar ataupun yang memiliki kapal-kapal untuk berlayar menuju dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah, karena rempah-rempah menjadi komoditi paling populer kala itu. Perjalanan para pelayar ataupun penemu
bukan tempat atau sumber dari rempah-rempah. Akhirnya banyak sekali pelayar-pelayar, pelaut-pelaut, kongsi-kongsi dagang yang memiliki kapal untuk mencari atau mendapatkan rempah-rempah untuk kembali dijual di Eropa. Banyaknya para kongsi dagang dan pelayar-pelayar itu, banyaknya pedagang-pedagang Eropa atau kongsi dagang Eropa yang ada di Indonesia dan di daerah Asia Tenggara kala itu semakin saling bersaing antara satu kongsi dagang dengan kongsi dagang yang lain. Akhirnya Inggris memutuskan untuk membuat kongsi dagang yang bernama EIC. Kemudian menginspirasi Belanda untuk membuat kongsi dagang juga, yaitu VOC. Agar apa? Agar lebih di manajemen. Karena kongsi dagang itu hanya memperkaya dirinya sendiri, tidak ada sumbangsi kepada negaranya. Akhirnya Ratu Belanda membuat kongsi dagang satu yang terdiri dari kongsi dagang Belanda yang hampir 4 atau 5 lebih itu yang bergabung dalam VOC. Di situ VOC memiliki hak oktroy yang salah satunya memiliki armada, kedua memiliki mata uang sendiri, ketiga memiliki pasukan atau tentara yang siap untuk bertempur. Dari sanalah hak oktroy tersebutlah muncul keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara kala itu. Oleh karena itu, adanya hak oktroy, adanya kesewenang-wenangan VOC, adanya monopoli VOC, maka muncullah perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC, melawan kongsi dagang Belanda, dan juga melawan kongsi dagang yang dimiliki oleh Portugis dan juga Inggris. Jika VOC itu menguasai hampir seluruh Nusantara, beda lagi kalau Portugis hanya wilayah timur saja, daerah Maluku. Tapi karena kelicikan VOC yang mampu menguasai seluruh daerah di Nusantara. Awal mulanya bukan VOC, tapi Portugis, kongsi dagang Portugis sama Spanyol. Nah, karena Portugis sama Spanyol sering terlibat perselisihan masalah wilayah atau penguasaan wilayah, rebutan wilayah, yang akhirnya sampai mereka itu melakukan perjanjian damai, yaitu dikenal dengan perjanjian Zaragoza, untuk membagi wilayah kekuasaan, wilayah jajahan Portugis dan Spanyol. Maka Portugis itu bagian di daerah Maluku. Nah, rakyat Maluku juga melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, begitupun rakyat-rakyat yang lain, daerah Jawa, daerah Sumatera juga melakukan perlawanan terhadap kongsi dagang orang-orang Eropa ini. Nah, oleh karena itu kita fokuskan kepada perlawanan bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara pada saat itu melawan kongsi dagang orang-orang Eropa yang monopoli perdagangan yang ada di Nusantara. Bahkan orang-orang Eropa, kongsi dagang Eropa itu memata-matai perdagangan yang ada di Indonesia. Kenapa kok kok mereka berkeinginan memonopoli? Karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar itu. Makanya tidak heran bahwasanya VOC itu adalah kongsi dagang terbesar dan terkaya. Bahkan kekayaannya itu sampai sekitar 1,7 triliun. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa mengira-kira sendiri berapa besar kekayaan mereka. Bahkan perusahaan-perusahaan kelas besar sekarang seperti Google, Facebook dan sebagainya itu kalah dengan kekayaan VOC. Nah, itulah alasan yang membuat bangsa Indonesia melawan atau berperang melawan hegemoni atau kolonialisasi atau juga monopoli pedagang-pedagang atau kongsi dagang orang-orang Eropa di Indonesia. Awal mulanya pedagang-pedagang yang ada di daerah Nusantara, di daerah Hindia Timur kala itu bersaing tidak sehat, berinteraksi tidak sehat, saling menjatuhkan satu sama lain antar kongsi dagang kala itu. Inggris memutuskan untuk membuat sebuah kongsi dagang yang mengumpulkan pedagang-pedagang Inggris menjadi satu, yaitu dikenal dengan EIC yang berkedudukan di Kalkuta, India.
Kemudian menginspirasi Belanda mendirikan VOC yang berkedudukan di Batavia pada tahun 1602. Yang mana VOC itu terdiri dari beberapa kongsi dagang Belanda. Ada 4 kalau tidak salah kongsi dagangnya. Nanti bisa kalian baca di bukunya. Kongsi dagang itu berada di Batavia. Mengapa? Karena daerahnya sangat strategis. Rempah-rempah kan tidak hanya di daerah timur, tapi di daerah Sumatera juga. Nah, juga di daerah Selat Sunda itu merupakan jalur masuk orang-orang Eropa untuk mendapatkan atau untuk melakukan perdagangan di daerah Nusantara. Jadi kenapa Batavia dipilih oleh Belanda pada saat itu untuk menjadi pusat dari kantor dari VOC. Tahu kantor VOC sekarang di mana? Nah, kalau kamu pernah pergi ke Jakarta, pernah tahu sama Museum Fathahillah, museum terbesar di Indonesia, itulah kantor dagang pertama kali yang ada di Indonesia, atau kantor dagang VOC yang ada di Indonesia. VOC memiliki hak yang dikenal dengan hak kontrol, yang mana hak itu berisi VOC boleh memiliki mata uang sendiri, VOC boleh bekerja sama dengan pemerintahan yang ada di Nusantara, VOC boleh memiliki pasukan atau tentara sendiri. Nah, dari hak tersebut VOC menjadi semena-mena dan sewenang-wenang dalam memonopoli atau berdagang dengan pedagang-pedagang yang ada di Nusantara. Sehingga tidak salah VOC itu masuk kepada pemerintahan-pemerintahan yang ada di Nusantara dan melakukan perjanjian dan melakukan upaya untuk menghasut dan upaya untuk mengadu domba satu sama lain. Oleh karena itu, kekuasaan VOC yang semena-mena, kekuasaan VOC yang sangat membabi buta pada saat itu, muncullah perlawanan bangsa Belanda, bangsa Indonesia melawan kongsi dagang. Kongsi dagang VOC itu pun menjadi kaya karena kelakuannya memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Dia menjadi kongsi dagang, VOC menjadi kongsi dagang terkaya pada saat itu. Bahkan kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang besar sekarang ada, itu kekayaannya juga tidak mampu menyaingi kekayaan VOC kali ini. Bisa kalian bayangkan betapa besar kekayaan. Berikut ini adalah perang melawan kongsi dagang. Yang pertama ada Aceh versus VOC. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri, dan ini adalah tokoh yang memimpin mereka untuk melakukan perlawanan. Tidak akan saya ceritakan semuanya, akan tetapi silakan kalian membentuk sebuah kelompok yang isinya 4 orang, dan setiap kelompok itu silahkan kalian menceritakan tentang perlawanan ini. Bisa berbentuk tulisan, bisa juga berbentuk video, kalian bercerita seperti kalian bercerita, bisa juga berbentuk gambar. Terserah kalian sekreatif mungkin dan semudah mungkin. Itu sedikit gambaran dari Pari untuk materi perlawanan bangsa Indonesia melawan kongsi dagang. Sedikit tambahan, ada beberapa penting untuk kita bahas, bahwasanya perlawanan ini sudah terjadi sebelum adanya kongsi dagang. Seperti Sultan Iskandar Muda yang waktu itu memimpin Aceh, itu sudah pernah melawan kongsi dagang para penjajah Eropa atau penjelajah Eropa. Kongsi dagang yang bersikap semena-mena, menawar rempah-rempah dengan harga yang sangat murah, itu ditentang sama penguasa di Nusantara. Pada saat itu Aceh pernah melawan kongsi dagang yang ada di Nusantara. Aceh kebetulan pada saat itu sudah bekerja sama dengan Turki yang memberikan persenjataan yang sangat banyak untuk melawan orang-orang Eropa yang berusaha mendirikan hegemoninya di daerah Nusantara. Pada saat itu Aceh memang sangat kuat perdagangannya dan pelayarannya, dan juga Aceh menjadi daerah yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda sepanjang sejarah. Belanda bisa menguasai daerah-daerah di Indonesia bukan karena ada perang fisik, tapi karena ada kritikan dari Belanda. Satu,
licikannya yang paling terkenal sekarang adalah di video editor atau politik adu domba. Itu gambaran sedikit kepada perlawanan bangsa Indonesia melawan kongsi dagang yang ada di Nusantara. Silahkan kalian berkarya, silahkan kalian berkreasi, ceritakanlah perlawanan atau bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kongsi dagang yang sudah saya tulis di papan tadi berupa media visual, media audio visual atau audio saja atau hanya berupa teks. Silahkan sekreatif mungkin dan segera dikumpulkan untuk menjadikan bahan paling menilai kalian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan. Saya tunggu tugas dari kalian dan silakan saksikan video yang saya tayangkan berikut untuk menambah hasanah dan wawasan kalian mengenai perlawanan bangsa Indonesia melawan kongsi dagang, melawan Belanda, melawan Inggris, melawan memukul pakai tangan orang lain, bisakah disebut jantan? Itulah yang dilakukan pihak VOC saat berada di Banda tahun 1621. Mereka membunuh warga Banda dengan menggunakan tenaga samurai. Para samurai tak bertuan ini direkrut VOC dan ditempatkan dalam kesatuan khusus. Korban berjatuhan. Parahnya, eksekusi ini dilakukan di muka umum sebagai efek jerah. Pihak VOC berpendapat eksekusi itu adalah pembalasan kepada orang Banda yang dulu membunuh staf VOC pada 1608. Hai guys, inilah perempuan paling menonjol dalam sejarah Mataram. Dia adalah Ratu Pakubuwana. Pengaruhnya bukan hanya pada buku-buku ciptaannya, tapi juga intrik-intrik di lingkungan keraton. Karenanya dia ditakuti company Belanda. Ratu sebenarnya ingin anak pilihannya naik tahta karena taat Islam dan disukai orang banyak. Tapi VOC justru memilih anaknya yang lain. Pemberontakan pun pecah yang didukung secara rahasia oleh Ratu. Kendati pemberontakan gagal, pengaruh Ratu tetap menonjol dengan diam-diam menentang kebijakan-kebijakan raja. Impian Ratu akan Raja Sufi yang soleh terwujud setelah cucunya, Pakubuwana II, naik tahta. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kita bisa melakukan pembelajaran via online atau saya akan kirim video kembali. Silahkan kerjakan dengan baik tugas yang saya berikan dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jaga dan patuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari COVID-19 dan sekolah bisa segera dimulai dan bisa melakukan tatap muka. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.